Hingga pukul 10 nanti saya Rizal Wijaya masih bersama Anda di Ruang Publik KBR dan kita masih membahas soal bersama hapuskan stigma dan diskriminasi kusta dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan saya juga masih bersama dengan Dr. Irawan Purnama, anggota Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Kemudian Dr. Christina Widaningrum selaku Technical Advisor Program Laparoscopy Control NLR Indonesia. Baik, sebelum jeda tadi kita ngomongin soal stigma ya. Sebenarnya mengapa stigma dan diskriminasi terkait kusta ini masih sering muncul? Kira-kira apa penyebabnya sih? Dan tapi sebelumnya ada juga pertanyaan soal stigma ini dari YouTube ya, yang sudah menanyakan yaitu sebentar, tadi ada yang menanyakan diskriminasi kusta yang terjadi di masyarakat itu seperti apa sih? Contohnya, hal terparahnya apa yang terjadi akibat diskriminasi tersebut? Dari Arif Kurniawan. Silakan dokter, bisa dijawab. Baik, diskriminasi di masyarakat masih ada ya sampai sekarang. Ada yang orang yang kena kusta, keluarganya kucilkan dia, jadi dibuatkan rumah di kebun atau di sawah begitu ya. Kemudian ada juga seorang anak yang dia sekolah, dia harus karena dia kena kusta jadi harus berhenti sekolah. Ada juga guru yang dia mengajar harus berhenti karena mengalami kusta. Dan diceraikan ya, yang istrinya kena kusta, suaminya ceraikan. Bahkan ada yang berobat tidak mau keluarganya tahu, takut nanti disingkirkan dan sebagainya. Dan juga ada yang karena cacat yang disabilitas yang dialami kelihatan, jadi tidak boleh masuk ke rumah ibadat seperti itu. Ya, banyak sekali di masyarakat masih terjadi hal-hal seperti itu, Pak Rizal. Dan stigma itu sendiri ada stigma diri ya, self stigma yang dialami oleh orang yang pernah mengalami kusta sendiri. Dengan dia didiagnosis atau diketahui dia kusta, dia langsung ada rasa malu, kemudian stres dan depresi, sampai ada yang punya niat untuk mengakhiri hidupnya, gitu, bunuh diri. Ya, itu juga yang harus perlu pendampingan dari kita petugas kesehatan, atau bahkan ada yang namanya peer counseling dari OYPMK yang sudah dilatih untuk mendampingi supaya dia menghilangkan stigma diri itu. Dan tadi stigma di masyarakat sudah tadi kami sampaikan ya. Saya kira itu Pak Rizal. Nah, ini boleh disampaikan kembali infokan kepada masyarakat pendengar kita yang hari ini mendengarkan Ruang Publik KBR di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua ya dokter ya. Sebenarnya bagaimana sih cara penularan kusta itu sendiri? Apakah penyakit kusta ini juga dapat disembuhkan? Kalau tadi kan sudah dijelaskan kusta itu apa gitu ya oleh dokter Irawan. Nah, kalau dokter Christina bagaimana nih penjelasan kepada masyarakat sejauh ini yang dilakukan NLR? Baik, penularannya sendiri melalui pernafasan ya, lewat droplet dengan kontak erat yang lama. Tidak cuman kita ketemu sebentar salaman terus kena, enggak ya, perlu butuh waktu yang cukup lama ya, sehingga tidak sebenarnya tidak perlu disingkirkan, tidak perlu ditakutin ya. Dengan penderita atau pasien yang belum berobat. Kalau dia sudah berobat, kumannya sudah lemah dan mati dan tidak bisa menular ke orang lain lagi. Menurut WHO, dia minum obat yang bulanan saja, kumannya sudah lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk menular lagi. Seperti itu. Jadi penularannya dengan orang yang belum minum obat tadi. Baik. Dan tentunya intens gitu kali ya, interaksinya gitu ya dokter ya. Jadi nggak perlu dikucilkan, nggak perlu didiskriminasi juga, apalagi sampai di misalnya di apa ya istilahnya diasingkan gitu ya. Betul. Baik. Nah, kalau dokter Irawan nih, kita juga butuh penjelasannya nih, berapa lama jangka waktu hingga terjadi kecacatan jika kusta terlambat diobati? Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya, kusta
kebanyakan orang lari-larinya ujung-ujungnya cacat. Padahal tadi saya katakan di awal bahwa kusta tidak identik dengan kecacatan. Tapi bisa cacat, betul. Yang paling penting adalah di kusta itu yang satu, diagnosa menentukan apakah ini kusta atau tidak kusta. Tanda kardinal, tanda utama, yaitu adanya bercak, bisa bercak keputihan, bisa bercak kehitaman. Yang paling penting pada saat dites itu ada mati rasa. Nah, baru dari situ dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah diketahui kusta, belum tentu dia pun timbul penyakitnya. Bisa sembuh sendiri. Nah, bisa juga nggak sembuh. Nah, sering terjadi bahwa pasien itu tidak mengetahui gejala itu. Akibatnya pasien diam diri, pada saat tertentu sudah terlambat. Atau Artinya memang sudah menganggap penyakit kulit biasa gitu ya dokter ya? penyakit kulit biasa. Bahkan beberapa spesialis yang khusus di bidang kusta pun telat. Wah, ini bukan, ini alergi obat segala macam. Nah, terlambat itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan. Nah, padahal di sini pada saat dia menyerang sarafnya baru timbul gejala. Nah, gejala itulah yang harus diketahui oleh si penderita. Nah, ini kita nggak boleh pelit sebagai dokter atau yang profesi di bidang penyakit, menerangkan kepada pasien bahwa kalau ada gangguan seperti baal, terus nyeri, bengkak, itulah tanda-tanda dari terjadinya gangguan pada sarafnya. Nah, yang paling repot lagi adalah silent neuritis, nggak kerasa apa-apa. Makanya banyak kejadian di lapangan, dok saya nggak tahu penyakit ini apa bukan, tahu-tahu tangan saya begini, bengkok. Ada gejala nggak ada. Nah, itulah silent neuritis yang tidak diketahui. Makanya dalam penanganan kusta ini nggak seperti matematik. Wah, ini harus A, ini harus B. Nah, kalau memang secara aturan itu dikatakan bahwa kerusakan saraf itu melalui 3 tahapan. Begitu pasien kusta sudah terserang sarafnya, yang dikatakan tadi mengenai radangnya, neuritis, baru ada 3 tahapan. Tahap pertama hanya berasa baal, tahapan kedua sudah mengalami kelemahan, tahapan ketiga sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Waktunya, begitu diketahui neuritis ini, itu dikasih waktu 6 bulan. 6 bulan kita bekerja sama dengan dokter kulit. Dokter kulit memberikan obat, disebutnya obat dewa, supaya radang inflamasi pada sarafnya cepat memulih. Dokter rehabilitasi menjaga saraf itu tidak terjadi robekan. Jadi di saraf itu seperti kabel, Pak. Jadi ada plastiknya, ada kawatnya. Plastik yang rusak itu timbul gangguan. Kalau udah kawatnya yang putus, permanen. Jadi kalau kusta, jangka waktunya diberikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 6 bulan. 6 bulan setelah neuritis ditemukan, diperiksa oleh EMG, dokter saraf, dikatakan bahwa ini sudah rusak, kita dikasih waktu 6 bulan. Kalau tahapannya baru tahap 1, sembuh, sempurna. Mau cacat, batal. Tahapan kedua masih sanggup. Jadi tahap 1, tahap 2, sebelum kawatnya putus, itu masih bisa pulih. Jadi orang yang mau cacat bisa nggak jadi cacat kalau diketahui secara dini dan ditangani dengan tepat oleh dokter penyakit kulit, diberikan steroid dengan program yang sudah diatur oleh mereka. Dokter rehabilitasi membuat fiksasi, jadi organ yang mengalami gangguan diberikan GIP, imobilisasi selama 6 minggu, bahkan bisa ditambah. Nah, setelah itu baru dilepas, dilihat, distimulasi dengan alat-alat yang ada di rehabilitasi. Stimulasi. Itu jadi bisa batal, tapi kalau dia sudah terlambat, diperiksa oleh EMG sudah nggak bisa lagi, nggak bisa diperbaiki. Jadi disabilitas bisa cegah gitu ya? Bisa dicegah, asal diketahui dengan benar, pasiennya mengerti, dokternya sudah menjelaskan, pasien datang ke rumah sakit. Nah, kita yang bekerja itu menjadi kewajiban kita melihat kalau kita terima. Untuk itu makanya jangan sampai terlambat diobati seperti itu ya. Nah, kalau bicara soal diobati ini, Dokter Christina, boleh dijelaskan di mana saja para penderita kusta ini bisa mendapatkan obat dan perawatan kusta sebenarnya? Baik, obat kusta dapat diperoleh secara gratis di puskesmas terdekat dengan pasien, ya. Tidak perlu pergi ke yang tempat jauh, dan
ada juga di beberapa rumah sakit yang menyiapkan obat tersebut. Ya, seperti itu, Pak. Jadi puskesmas terdekat juga menyediakan ya, dan itu Ya, gratis. ya. Makanya nggak ada Jadi alasan nih untuk masyarakat ya, jika sudah mengetahui gejala-gejalanya, tanda-tandanya yang disebutkan oleh Dokter Irawan tadi, mesti secepatnya tuh menghubungi atau mengunjungi puskesmas terdekat seperti itu ya, dokter ya. Iya. Iya. Tim Kusta ada di semua level, di pusat ada, di provinsi ada, di kabupaten sampai ke puskesmas. Jadi mereka yang di ujung tombak itu sudah dilatih ya, cuman ya ada beberapa yang turnover pergantian petugas yang harus selalu di capacity building untuk mereka sehingga bisa siap untuk melakukan tata laksana kusta di puskesmas. Tetapi obat yang gratis itu ada di puskesmas. Kalau di rumah sakit mungkin dokter spesialis kulit biasanya bisa menggunakan obat-obat alternatif. Iya. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Duren Sawit. Selamat pagi, ada Jimmy. Halo pagi Jimmy. Ya, selamat pagi Pak. Ya, silakan Jimmy. Apakah kalau kita minum obat kusta itu katanya bakal ada timbul flek hitam. Nah, flek hitam itu kenapa ya? Kenapa penyebabnya ya gitu? Oke. Gitu. Itu saja. Jadi itu aja. Terima kasih Jimmy di Duren Sawit. Nanti akan dijawab ya pertanyaan Jimmy setelah jeda iklan, karena kita harus istirahat terlebih dahulu. Dan masih bersama Dr. Irawan Punama, kemudian Dr. Christina Widaningrum yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Dan Anda masih bersama saya Rizal Wijaya, bisa mendengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian di Jakarta bisa melalui MS3 FM di 104,2. Kemudian Anda juga bisa live streaming melalui YouTube channel Berita KBR. Jangan kemana-mana.